adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, minggu ini adik-adik bakal ditemani sama Kak Joya dan juga Kak Ongan yang bakal mengiringi IMPA kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulai IMPA, baiknya kita saat teduh dulu nih adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu nih, biar adik-adik makin semangat impanya. Oke, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 244 dengan judul Hatiku Senang. Pada tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya, kita nyanyi yang keras, oke? 1, 2, 3. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Nah, adik-adik, setelah menyanyi tadi, kita mau doa pembuka dulu yuk untuk membuka IMPA kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi kepadamu saat ini dalam ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan baik dan adik-adik klien kami dapat mendengar dan juga melakukan firman yang akan dibawakan oleh kakak layan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 136, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Judulnya Kitab Suci Hartaku. Tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi yang semangat, suaranya yang keras. Oke, 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, harta yang tak ternilai, olehmu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca tentang firman Tuhan. Oke, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dulu dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Oke, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Oke, sudah? Sebelum kita membaca, kita lipat tangannya dulu, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang cerah untuk kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengarkan, biar bisa kami mengerti
dan kami lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik. Bacaan kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara bersama-sama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memuliakannya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kehendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mampu menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah menilai kasih bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke ya adik, sekian pembacaan Alkitab kita dengarkan cerita dari Kakak Kay. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Kay bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia mendengarkan Impa Online PLKPS Sebaut Bogor. Nah adik-adik, kakak minta Alkitabnya tetap terbuka ya, karena kita masih mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, siapa yang di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya yang di rumah. Mana tangannya harus lebih tinggi. Nah, siapa yang di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Tadi udah angkat tangan ya. Nah, hari ini tuh kita diingatkan kembali loh adik-adik oleh Rasul Paulus, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus itu kita harus mempunyai hati dan sikap yang mau membantu, yang mau memberi, yang mau menolong sesama kita. Nah, adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, Rasul Paulus ini mengingatkan jemaatnya di Korintus. Adik-adik tahu bahwa jemaat di Korintus ini, mereka ini adalah jemaat yang besar. Mereka ini hidup di sebuah kota yang maju perekonomiannya, sehingga mereka hidup dengan kehidupan yang berkecukupan, atau kita bilang mereka sangat kaya adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, ketika jemaat pada saat itu, jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahan, mereka harusnya menerima bantuan, mereka membutuhkan bantuan. Akan tetapi adik-adik, jemaat Korintus yang hidupnya begitu berkecukupan, mereka hidup kaya raya, mereka sama sekali tidak memiliki hati yang mau menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka malah tidak membantu, mereka tidak menolong jemaat di Yerusalem. Nah adik-adik, di sisi lain malah ada jemaat, yaitu jemaat Makedonia yang mau membantu jemaat di Yerusalem. Kita baca, kita lihat di ayat yang kedua ya. Nih kakak bacain buat adik-adik. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah adik-adik, di sini dikatakan bahwa
jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang sangat miskin adik-adik. Mereka adalah jemaat yang tidak diperhitungkan karena mereka tidak diperhitungkan bahwa mereka akan membantu jemaat di Yerusalem. Tapi apa? Melalui kesusahan mereka mau membantu sesamanya. Walaupun mereka juga sedang mengalami kesusahan, tapi mereka memiliki hati yang begitu besar adik-adik, mau membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Mereka mau memberikan hati mereka untuk membantu sesamanya. Kakak memiliki ilustrasi cerita melalui gambar. Kakak mau ngasih tahu adik-adik. Kakak punya 2 gambar. Tereng. Ini sebut saja tokoh A ya. Ini adalah si tokoh A. Dia ini adalah seorang yang hebat secara fisik. Dia keren ya. Oke? Dan dia juga tinggal di kota yang maju, sehingga dia memiliki kehidupan yang kaya sangat. Nah, gambar yang kedua kita sebut saja dia tokoh B. Oke adik-adik, ini adalah tokoh B. Secara fisik dia lebih kecil ya adik-adik, ya. Terus dia juga hidupnya sederhana, tapi dia memiliki hati yang begitu besar. Nah, dari kedua tokoh ini, si tokoh A dan tokoh B, mereka ini ada 2 sifat yang berbeda. Oke, mereka tidak saling mengenal adik-adik. Nah, ilustrasinya adalah ketika mereka sedang bertemu dengan orang lain, ternyata mereka bertemu dengan orang lain ini memerlukan bantuan mereka adik-adik. Nah, kakak mau nanya sahabat adik-adik di rumah, kira-kira siapa ya dari kedua tokoh ini yang mau membantu orang lain? Apakah tokoh A atau tokoh B? Ada yang bisa jawab adik-adik di rumah? Siapa ya kira-kira dari kedua tokoh ini yang mau membantu orang sesamanya? Siapa? Ya, betul sekali adik-adik. Si tokoh B ini ternyata mau membantu sesamanya. Walaupun kita lihat dia secara fisik lebih kecil, hidupnya juga begitu sederhana, tapi dia memiliki hati yang besar, yang mau menolong sesamanya. Nah adik-adik, dari ilustrasi gambar ini kita belajar loh adik-adik, ketika kita mau memberi, kita mau berbagi terhadap sesama kita, kita tersenyum gak? Kita membuat orang lain tersenyum gak? Ya, kita membuat sesama kita tersenyum. Kita meringankan beban mereka. Kita mau membantu orang lain. Kita memberikan senyuman kepada diri kita maupun kepada orang lain. Orang lain juga senang ya ketika kita bisa membantu mereka. Kita bisa membantu sesamanya. Bukan hanya sesama kita aja yang tersenyum adik-adik dan bahagia melihat kita bisa menolong sesama, tetapi juga Tuhan Yesus begitu senang ketika kita mau berbagi terhadap sesama kita. Nah, tapi kalau kita menjadi seorang manusia sebagai anaknya Tuhan yang gak mau berbagi, yang pelit, yang gak mau menolong sesama, kira-kira gimana? Sedih ya? Iya gak? Gak hanya orang lain di sekitar kita aja yang loyal, adik-adik yang sedih, tapi Tuhan Yesus juga sedih melihat sikap kita yang tidak mau menolong sesama kita. Nah adik-adik, hari ini kita belajar ya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai anak-anaknya Tuhan itu kita harus memiliki hati yang mau berbagi, yang mau menolong sesama kita. Nah hari ini kita belajar tentang anak-anaknya Tuhan Yesus yang mau selalu memberi, menolong sesamanya ya, karena Tuhan Yesus itu melihat hati kita, ketulusan kesungguhan hati kita pada saat kita menolong orang-orang di sekitar kita untuk menjadi berkat bagi mereka, oke, menjadi berkat bagi orang lain ya. Tuhan Yesus nggak pernah melihat adik-adik masih kecil
atau sudah besar, Tuhan Yesus melihat hati kita, kesungguhan hati adik-adik pada saat kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, kita nggak boleh menjadi sombong ya adik-adik. Bisa ketika kita membantu orang lain itu harus dengan kesungguhan hati ya, tidak boleh menjadi sombong ya, karena Tuhan Yesus juga nggak senang ketika kita sudah membantu orang lain tapi kita juga menjadi orang yang sombong karena kita sudah membantu teman kita mungkin atau orang-orang di sekitar kita ya. Tapi Tuhan Yesus pengen kita untuk selalu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita ya. Ketika kita bisa membantu dan menolong orang lain, berarti kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Bisa adik-adik? Bisa ya. Mulai hari ini kita belajar untuk kita mau menolong, mau menjadi berkat bagi sesama kita. Nggak hanya dari tingkah laku kita, ucapan kita, tapi semuanya dari perilaku adik-adik, ucapan adik-adik, sikap adik-adik juga Tuhan selalu melihat. Mau kecil mau besar pertolongan adik-adik kepada orang-orang di sekitar kita, Tuhan Yesus itu selalu melihat loh adik-adik. Jadi jangan pelit, jangan menjadi anak-anak yang Tuhan yang pelit ya. Kita harus memiliki kasih yang begitu besar terhadap sesama kita, sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan kasih yang begitu besar kepada kita anak-anaknya untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain, menebar kasih terhadap sesama kita. Amin. Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Oke, bisa ya kita mau menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus yang membawa kasih, yang mau berbagi terhadap sesama kita. Itu aja pelajaran kita, firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik ketemu lagi sama Kak Keke. Hari ini Kak Keke mau menjelaskan aktivitas untuk adik-adik kelas kecil. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang mau berbagi, mau menolong terhadap sesama kita. Jadi aktivitas untuk kelas kecil seminggu ke depan adalah contoh adik-adik di rumah, berikan contoh nyata sikap atau sikap adik-adik dalam hal membantu, dalam hal menolong sesama orang-orang di sekitar adik-adik. Jadi contohnya gimana Kak maksudnya? Nah, adik-adik boleh membantu orang di rumah, misalnya membantu mamahnya atau papahnya, membantu kakak, adik dan lain-lain ya. Jadi seminggu ke depan aktivitasnya adalah adik-adik membuat sikap nyata adik-adik dalam hal membantu sesama. Bisa ya? Bisa dong ya. Jadi mama papa di rumah boleh ya melihat adik-adiknya ngelakuin gak nih contoh kasih kita berupa melalui hal membantu sesama kita ya. Bisa mulai minggu ini loh kita belajar mau membantu sesama kita ya, dengan cara contoh kecil. Misalnya kita membantu mamah kita pada saat kita bangun pagi, merapikan tempat tidur, kita mau membantu mencuci piring, menjaga adik kita. Pokoknya membantu orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita bahagia, senang dan meringankan beban mereka ya. Itu saja adik-adik. Jadi aktivitas di minggu ini adalah adik-adik melakukan hal nyata dalam hal membantu atau menolong sesama kita. Itu aja. Terima kasih adik-adik. Semangat, tetap sehat ya. Dadah. Terima kasih Kak Keke atas ceritanya. Adik-adik, pesan dari firman pada pagi hari ini adalah mengajarkan adik-adik untuk selalu berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Menutup firman pada pagi hari ini, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan pesan yang indah Tuhan melalui firman yang tadi kami telah dengar Tuhan mengenai saling berbagi Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana nih firman yang dibawakan kakak Layani tadi? Pada dengar kan pastinya? Dan tadi cerita yang dibawakan juga ingat-ingat nih pesan-pesannya apa nih yang tadi dibilang sama kakak Layannya. Jangan lupa dikakukan juga biar jadi anak Tuhan yang baik. Oke, sama aktivitasnya juga. Tadi apa ya aktivitasnya yang disuruh sama kakak Layannya nih? Jangan lupa dibuat juga nih, oke? Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama dan bait yang kedua dengan judul Aku Suka Berbagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ku pun pada Tuhanku ku berikan persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Halo adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung impak kita minggu ini. Sekarang pengumumannya seperti biasanya kita masih ibadah secara online nih atau secara daring di kanal YouTube GPIB Zebat Bogor. Dan juga untuk aktivitas adik-adik nih, nanti adik-adik bisa kerjakan juga nih aktivitasnya yang berupa video ataupun gambar. Terus nanti bisa minta tolong nih sama mama papanya, tolong kirimkan nih video maupun fotonya ini ke kakak Layan masing-masing sektor. Oke. Untuk impak kita pada minggu ini, kita mau doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik ya adik-adik semuanya. Oke. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini. Tuhan sertai adik-adik klien kami Tuhan yang sudah membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Semoga adik-adik klien kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Tuhan sertai keseharian kami masing-masing Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Semoga kami sehat selalu dan Tuhan jaga kami selalu. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan memohon. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik, impak kita minggu ini telah selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu